Assalamu alayka. Assalamu alaykuma. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalama lil kitabah wal kitabata lil qira'ah wal qira'ata lil ma'rifah wal ma'rifata lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama yang memang harus diutamakan, puja puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat di antara nikmat iman, Islam, kesehatan, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berdiri di bumi yang sama dan juga menghirup udara yang sama. Kedua kalinya, sholawat serta salam tanpa adanya amandemen iman, sehingga kita masih tetap berpegang teguh dalam ajaran agama Islam. Senantiasa kita haturkan kepada sang perintis bukan pewaris, perubah bukan juga pembubrah, pembimbing juga bukan pembimbang. Manusia dengan derajat termulia, bukan sebab mulianya karena pangkat profesor, magister maupun sarjana, bukan lulusan SMA negeri maupun alumni mahasiswa ternama. Tapi beliau merupakan sutradara serta pameran utama. Karena saking mulianya beliau, Imam Syafi'i memberikan syair, Muhammadun basyarun wa huwa kal basyar, bal huwa kal yaquts bainal hajar. Muhammadun basyar, beliau merupakan manusia. Walau kal basyar, tapi tidak seperti manusia biasanya. Bal huwa kal yaquts, akan tapi beliau diperumpamakan seperti halnya permata yang berharga. Bainal hajari, yang diukir atau yang terletak di atas batu. Tak lain dan juga tak bukan, beliau adalah Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita syafaat kelak di yaumil qiyamah nanti. Amin Allahumma. Hadirin yang berbahagia, kerusakan lingkungan saat ini semakin nyata dan mengkhawatirkan di seluruh dunia. Menurut laporan Intergovernmental Panel on Climate Change, suhu bumi terus meningkat akibat emisi gas rumah kaca yang dapat memicu terjadinya cuaca ekstrim, banjir, dan juga kekeringan. Di Indonesia, deforestasi di Kalimantan dan Sumatera, serta pencemaran udara dan juga air menunjukkan bahwasannya eksploitasi sumber daya masih berlangsung hingga saat ini. Lantas bagaimana agama menanggapi fenomena ini? Agama menjawab fenomena ini dengan surat Al-Ma'un. Di dalamnya dikatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yakni orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan juga bukan orang yang mau memberi makan orang miskin. Ya fawailul lil musallin. Maka celakalah orang-orang yang melaksanakan sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Yakni orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Walladzina hum yura'un. Dan juga orang yang berbuat riya. Wa yamna'unal ma'un. Dan orang yang enggan atau tidak mau memberikan bantuan. Hadirin yang berbahagia,
Di dalam surat Al-Ma'un mengajarkan kepada kita semua bahwasannya agama bukan hanya tentang hubungan manusia dengan Tuhan, tapi tentang kepedulian manusia antar sesama. Dalam menafsirkan surat Al-Ma'un ini, terdapat perbedaan antara ulama tafsir klasik dan juga kontemporer. Ulama tafsir klasik hanya bisa sampai pada kesimpulan bahwasannya surat Al-Ma'un ini mengacam keras pada orang yang menyembah Tuhan secara ritual, tapi mengabaikan hak sosial orang miskin dan juga yatim. Menurut ulama kontemporer, melihat makna surat Al-Ma'un sendiri jauh lebih berbeda. Mengabaikan lingkungan bukan hanya sekedar mengabaikan secara sosial, tapi juga secara ekologis. Secara ekologis sosial, surat Al-Ma'un juga mengajarkan kepada kita semua untuk menyuarakan perlindungan terhadap kelompok rentan, menanam pohon, dan juga menjaga sungai. Surat Al-Ma'un juga menolak ekspresivisme pertambangan, sawit, dan juga industri yang dapat merusak bumi. Hadirin yang berbahagia, di dalam surat Al-Ma'un memberikan inspirasi kepada kita semua untuk membangun gerakan Islam yang tidak diam terhadap perampasan lahan oleh tambang dan korporasi sawit. Gerakan dakwah yang bukan hanya ceramah, tapi juga aksi protes atas pencemaran lingkungan. Gerakan pesantren dan masjid yang menjadi pusat pendidikan Islam. Maka dari itu, mari kita mulai gerakan ini dengan mengenalkan energi bersih, mendirikan organisasi lingkungan seperti Santri Kapal Taru Nurul Jadid, dan gerakan daur ulang sampah seperti rumah Bagot yang ada di Pondok Pesantren Nirboyo dan semacamnya. Hadirin yang berbahagia, di dalam surat Al-Ma'un mengajarkan kepada kita semua bahwasannya iman tanpa adanya kepedulian adalah kosong. Maka hari ini mari kita buktikan iman kita dengan menjaga bumi. Karena bumi bukan hanya warisan dari nenek moyang kita, tapi juga titipan untuk generasi setelah kita. Maka dari itu, mari kita rawat bumi, mari kita jaga kehidupan, mari kita hidupkan nilai Al-Ma'un dalam tindakan. Semoga kita menjadi generasi yang tidak hanya beriman dalam kata-kata, tapi juga harus disertai bukti yang nyata. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.